Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Sehat ya dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya hari ini. Akhirnya teman-teman, skema korupsi Kominfo terkait ini pengadaan uang suap dari website judi online terbongkar. Ya teman-teman, kita sekarang punya informasi yang cukup kredibel. Informasi ini kita dapat dari Tribun Jateng di video yang berjudul "Ini Cara Kominfo Bagi-Bagi Uang Judi Online ke Pegawai dan Budiari Terungkap di Persidangan." Nah, teman-teman dalam press release singkatnya kita bakal cek dulu kasus penjagaan judi online agar tidak diblokir di Kementerian Komunikasi dan Informatika kini mulai bergulir di pengadilan. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025 yang lalu. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan untuk Muhrijan alias Agus. Ia mengetahui bahwa ada praktek penjagaan website judi online di lembaga itu. Dalam dakwaan tersebut bahwa Muhrijan mengaku sebagai utusan dari salah satu direktur di Kominfo. Secara regulasi seharusnya Denden dan timnya berperan menangani konten internet ilegal seperti pornografi, penjudian dan sejenisnya dengan cara patroli internet. Jika menemukan konten yang dianggap pelanggar hukum, maka akan dikumpulkan kemudian diserahkan kepada verifikator untuk dilakukan pemblokiran. Akan tetapi sejumlah website rupanya malah, teman-teman, dijaga. Totalnya ada 1.000 website dan diduga setiap bulannya menerima 8 juta setoran dari website tersebut. Otomatis teman-teman hitung-hitungan kasar ini tim oknum Kominfo menerima 8 miliar per bulannya. Dan kalau misal informasi dari pengadilan, Budiari teman-teman disebut-sebut menerima 50% dari total setoran tersebut, yang membuat hal ini makin heboh teman-teman. Ya, Budiari di pengadilan marah menyebut ada partai yang juga bermain teman-teman dalam bisnis judi online ini. Partai tersebut ada partai penguasa dan otomatis ya PDIP langsung tersenggol dan langsung marah. Kita ketahui juga ini kader-kader PDIP telah melaporkan Budiari, bahkan Ketua DPR RI kita Ibu Puan Maharani yang juga kader atau petinggi PDIP meminta secara tegas kepada Budiari untuk mengklarifikasi, memohon maaf kepada publik atas pernyataannya terkait keterlibatan PDIP dalam bisnis judi online. Nah, teman-teman, untuk lebih lengkapnya mending kita simak dulu informasi yang terkait bagaimana skema pembagian uang judi online di Kominfo dan siapa saja yang terlibat. Kita simak video selengkapnya. Kasus penjagaan judi online agar tidak diblokir di Kementerian Komunikasi dan Informatika kini mulai bergulir di pengadilan. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Rabu 14 Mei 2025 lalu, agenda sidang adalah pembacaan dakwaan untuk Muhrijan alias Agus yang mengetahui bahwa ada praktik penjagaan website di judi online lembaga itu. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Muhrijan mengaku sebagai utusan dari salah satu direktur di Kemenkominfo. Secara regulasi, seharusnya Denden dan timnya berperan menangani konten internet ilegal seperti pornografi, perjudian, dan sejenisnya dengan cara patroli internet. Jika menemukan konten yang dianggap melanggar hukum, maka akan dikumpulkan kemudian diserahkan kepada kepala verifikator untuk dilakukan pemblokiran. Namun, Denden bersama timnya, Fahri Zulfikar, Yuda Rahman Setiadi, dan Yoga Priyanka Sihombing justru melakukan sebaliknya. Mereka melakukan penjagaan agar website judi online yang telah bekerja sama dengan mereka tidak diblokir. Dalam dakwaan jaksa disebutkan untuk uang tutup mulut. Muhrijan kemudian meminta uang sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Denden dan disetujui. Pemberian uang disebutkan tidak dilakukan secara langsung.
melainkan bertahap. Pertama, Denden mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah ke rekening BCA namun bukan atas nama Muhrijan. Keesokan harinya, uang kembali dikirim oleh Denden sebesar 900 juta rupiah secara tunai langsung kepada Muhrijan di Hotel Ibis Sunter. Setelah itu, disebutkan bahwa pada Maret 2024, Muhrijan kembali menghubungi Denden untuk meminta uang. Namun dijawab Denden bahwa praktik penjagaan website judi online sudah berhenti. Alasannya karena ada tim di Kominfo yang melakukan patroli mandiri, yakni terdakwa Adi Kismanto. Adi merupakan tenaga ahli Kemenkominfo yang semula tidak lolos dalam seleksi tenaga ahli. Namun karena atensi dari Menteri Kominfo saat itu Budi Aris Setiadi, maka ia diterima. Dalam surat dakwaan tersebut dijelaskan bahwa banyak situs judi online yang dijaga Denden terkena blokir pada Januari 2024 karena keberadaan Adi. Namun Muhrijan tidak habis akal. Ia kemudian meminta kepada Denden untuk dikenalkan kepada Adi, tetapi oleh Denden hanya diberikan biodata Adi. Singkat cerita, kemudian keduanya bertemu dan justru membuat kesepakatan baru agar praktek penjagaan website judi online di Kemenkominfo yang semula dipegang Denden kembali berjalan. Kesepakatan antara Muhrijan dan Adi terjadi di kafe Pergram Senopati. Di situ Adi ditawarkan imbalan 1 hingga 5 miliar rupiah atau 20% dari total keseluruhan website judi online. Gayung bersambut, Adi menyetujuinya dan praktik penjagaan website judi online kembali berjalan di Kominfo. Dalam pertemuan lain di kafe yang sama, Adi kemudian memperkenalkan Muhrijan kepada sosok Zulkarnain Apriliantoni. Dia adalah orang yang memperkenalkannya kepada Budi Ari sehingga ia dapat bekerja di Kominfo. Zulkarnain di situ memperkenalkan diri sebagai sosok yang dekat dengan sang menteri. Di sana disepakati bahwa Zulkarnain akan menerima bagian 3 juta rupiah per website judi online. Di kafe yang sama, di pertemuan lain, Muhrijan dan Zulkarnain bertemu untuk membahas perihal penjagaan situs judi online. Di sanalah nama Budi Ari muncul dalam agenda pembahasan pembagian uang. Mereka membahas bahwa tarif penjagaan situs judi online akan dibanderol 8 juta rupiah per situs. Dengan pembagian, Adi Kismanto mendapat bagian 20%, Zulkarnain 30%, dan Budi Ari Setiadi 50% dari semua situs judi online yang tak diblokir. Ketika dikonfirmasi pada 16 Mei 2025, Budi Ari hanya merespon dengan 2 emoji senyuman. Kominfo dan Menteri Koperasi saat ini, Budi Ari Setiadi tengah jadi sorotan. Belum lama namanya muncul dalam dakwaan perkara judi online. Di Budi Ari tersandung pernyataan soal ada partai mitra judol. Ramai ini kalau bisa dipecat saja Pak Presiden. Ini Raffi Ahmad yang begini apa ini? Ini pengkhianat bangsa ini. Ya. Ya, pengkhianat bangsa ini, pembinaan generasi muda yang seperti gini bukan arahnya ini. Raffi Ahmad ini pembinaan pemain gaple boleh. Ketum partai itu ya. Raffi Ahmad ini apa ini ya? Partai mitra judol. Ngomong aja nggak becus ya. Apalagi kalau ngelawak ya bisa. Pernyataan Budi Ari langsung memantik reaksi elit PDIP. Kalau Ketua perlu DPP dipecat saja, PDIP ya. Puan Maharani Nah, minta teman-teman Budi dan Ari sahabat tidak sekalian, bicara sembarangan dan memberi Untuk klarifikasi. lebih Sementara Ketua DPP PDIP lainnya, membuka Deddy mata Sitorus hati kita menyebut bersama Ketua ini Umum kita PDI ikuti. Perjuangan Gimana komentar Megawati Soekarno Putri Gusman, merasa ya. tersinggung. dalam menyebutkan Hal ini, satu pertama atau satu komentar lembaga Gusman tanpa- tentang tanpa sikap bukti atau tindakan Raffi Ahmad yang sudah menemui Rizik Syihab. memberi tolong Baik sahabat, sampaikan mudah-mudahan kesempatan bermanfaat tersebut. dan mudah-mudahan ini membuka mata hati kita, dan bila perlu kita protes kepada pemerintah ya agar Raffi Ahmad ini dikeluarkan saja dari kabinet merah putih. Nggak ada manfaatnya ya. Tersinggung dengan ucapan itu karena Yuk, kita simak PDI Perjuangan itu kan video institusi, bukan berikutnya. orang per orang. Dan si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat. Tak hanya itu, Sehat Budi Ari juga walafiat, tersandung dan rekaman mudah-mudahan percakapan selalu yang tersebar di media bermanfaat. sosial. Dalam rekaman itu, Ya, bersama Budi Ari konsep membantah Teddy terlibat Bajano. bisnis judol. Budi Ari justru Di sini menuduh ada ada informasi pihak yang lain yang membuat framing seolah sangat ia penting. terlibat judi online. Juga menarik ya. Buntut pernyataan kontroversialnya, Itu sejumlah kader PDIP tentang melaporkan Budi Ari ke Bareskrim Polri Raffi atas Ahmad dugaan penghinaan dan fitnah. datang mengunjungi Menanggapi laporan kader PDIP, Rizik Waketum Syihab. Projo Freddy Alex Damanik menyebut
Rekaman percakapan Budi Ari itu komunikasi kita lihat pribadi dan bukan untuk keberhasilan Prabowo dipublikasikan. memang dalam 100 Freddy hari bilang, tak pemerintahan ada niat Prabowo Budi Ari ini mencemarkan nama sudah baik mulai PDI nampak. Perjuangan. Tapi kesalahan Bahwa rekaman yang Prabowo beredar dalam tersebut 100 hari adalah memimpin Indonesia komunikasi ini pribadi sudah banyak pribadi juga kelihatan. antara Budi Ari dan Termasuk pemimpin memilih redaksi. Namun dan Budi Ari menentukan tidak orang-orang mengizinkan yang akan agar klarifikasinya tersebut menemani ditulis atau ataupun menyertainya di dipublikasikan kabinet karena waktunya Indonesia belum Merah tepat. Putih. Kami Inilah tegaskan kesalahan. sekali lagi, Di Budi mana Ari tidak pernah mencemarkan seperti nama memilih baik Raffi maupun Ahmad, memfitnah digoblok PDIP. ini Raffi Ahmad ini ya, tidak tahu aturan. Itu ternyata. Disinilah kegoblokannya Raffi Sebelumnya, Ahmad. nama Budi Ari muncul dalam dakwaan Jadi, perkara penjagaan situs serta-merta judi online ilegal yang Indonesia disidangkan lagi di Pengadilan Negeri berjuang Jakarta memperjuangkan Selatan. NKRI yang murni ya, tanpa intimidasi ya, yang bebas ya, yang rakyat yang merdeka sepenuhnya. Lalu Rizik Syihab ini kan apa ya, Rizik Syihab ini sampai membentuk atau membuat FPI ini kan karena ingin menghilangkan Indonesia Daulah Islamiyah oleh Presiden Jokowi. Perkara pengamanan situs judi online agar bersama tidak Jenderal diblokir Dudung yang Besar. menyeret nama Budi Ari tengah diadili di Berani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menanggung dengan segala total 4 permasalahan dan terdakwa. risikonya. Lalu Demi apakah NKRI. munculnya nama Itu Budi Ari satu dalam dakwaan kasus kehebatannya judi online Jokowi, politis ya. atau fakta Dan persidangan sekarang yang Raffi perlu Ahmad ini ditindaklanjuti malah penegak hukum? mengunjungi. Bagaimana pula dengan Mendatangi pernyataan Budi Ari apa ini soal judul tujuannya yang ini, memicu kemarahan PDI Inilah Perjuangan? kegoblokannya, kebodohannya Raffi Ahmad. Ya, ya memang salahnya. Oke, pertanyaan Presiden pertama Prabowo ke memilih Bung Raffi Ansi. Ahmad Jadi itu dasarnya betulkah Bu Mega apa? tersinggung dengan ucapannya Budi Ari? Otaknya aja otak Kami merasa difitnah apa ya? karena dituduh Otaknya Tanpa otak apa? bukti yang kuat, Pendidikannya tanpa apa? pendasaran yang akurat dan valid. Omongannya urakan. Ya. Dan fitnah itu adalah tindakan dasarnya keji, apa nih ya? Nah inilah. bukan tindakan Di sini yang sudah terpuji. jelas. Ada permasalahan aja Karena kejelimet itu, akhirnya, bingung. Ya. Yang kami Mana harus butuhkan bertanya? adalah Nah, sikap inilah. kesatria Salah satu ini juga akan Di pasti ujian akan program. rame. Ini untuk akan bisa mengklarifikasi, menjelaskan Jadi satu secara terang permasalahan. benderang rame. Ini kalau bisa dipecat saja Pak Menyertakan Presiden. bukti Ini Raffi Ahmad yang begini apa ini? yang Ini mendasari pengkhianat bangsa pernyataan ini. yang disampaikan Oh, oleh yang bersangkutan. Pengkhianat bangsa ini, pembinaan Apalagi kita generasi tahu muda bahwa yang beliau seperti gini ini bukan adalah seorang arahnya ini. pejabat Raffi Ahmad publik ini pembinaan yang pemain terikat gaplek dengan boleh. etika publik, Raffi Ahmad dan kita ini tahu etika publik apa ini ini? adalah serangkaian norma, Ngomong aja nggak becus ya. seperangkat Apalagi standar kalau nilai ngelawak ya yang bisa. merupakan rujukan harus dipatuhi dalam bersikap, Kalau perlu dipecat bertindak, saja, membuat kebijakan dan Nah, teman-teman dan mempertanggungjawabkan. sahabat sekalian, Jadi untuk lebih dalam kapasitas sebagai pejabat publik, membuka tentu mata hati kita bersama ini bertindak kita dan ikuti. berbicara Gimana itu komentar harus hati-hati. Dan harus Usman. diklarifikasi Ya. langsung begitu Bu? Harus dalam diklarifikasi hal ini? karena dampaknya Komentar Gusman tentu tentang membentuk opini sikap publik atau tindakan dan Raffi itu Ahmad yang secara sudah menemui eksplisit terang benderang Rizik. disebutkan Baik, adalah sahabat, PDI mudah-mudahan Perjuangan. bermanfaat. Kalau tadi Mudah-mudahan disebutkan ini bahwa membuka PDI mata hati Perjuangan kita. Dan menyampaikan bila perlu kita laporan protes ke kepada pihak pemerintah, kepolisian, ya, agar itu Raffi Ahmad sebenarnya ini disampaikan oleh dikeluarkan saja dari sejumlah kabinet kader merah PDI putih. Perjuangan. Nggak ada manfaatnya. Karena yang Sama disebutkan, PDIP? yang Yuk kita disebutkan simak di sini adalah video PDI berikut. Perjuangan dalam konteks sebuah institusi. Oke, jadi Karena dianggap itu fitnah ini terhadap institusi. ditujukan kepada institusi, berarti semua yang ada dalam institusi itu tentu merasa tersakiti ataupun juga merasa terusik. Karena itu bersama konsep kehidupan channel 10 kader kami Oke. dengan Di sini ada inisiatif informasi mereka yang Ya, melakukan Sangat pelaporan di oke. pihak Kita tanyakan ini. Tuh, ternyata. Saking tersinggungnya karena dianggap Menarik. ini bukan soal perorangan, tapi soal PDI Perjuangan institusi tentang dilaporkan. Tapi tadi juga yang ditekankan Bung Ansi Raffi harusnya Ahmad klarifikasi langsung dong, datang Bu, mengunjungi Bung Budi Ari. Gimana? Rizik Bung Freddy? Syihab. Ya, sebelum sampai ke situ, nanti kalau udah sampai ke situ selesai Sisi diskusi kita lihat kita. Masih panjang kok Keberhasilan pastinya, tapi Prabowo kenapa nggak memang klarifikasi? dalam Coba Ya, jawab. jadi saya mau jelaskan Pemerintahan sedikit Prabowo ini tentang tadi sudah mulai dikatakan juga ini nampak. kan yang menjadi dasar sebenarnya ini kan Kesalahan dakwaan Prabowo tadi ya. dalam 100 hari Ya. memimpin Jadi dakwaan Indonesia itu ini sebetulnya sudah kan di banyak situ juga ada operator, termasuk ada eksekutor, memilih ada transporter menentukan bahkan. orang-orang Ya, yang jadi kan operatornya itu ini menemani, ada Alvin menyertai Kemas bersama-sama kabinet dengan Indonesia Merah Putih.
pegawai Ini Kominfo, kesalahannya. ya. Di mana Nah, ada Agus, ada seperti Deden di memilih situ. Jadi ini Ahmad Januari 2023, bahkan digoblok ini sebelumnya Raffi Ahmad ini, ya. mereka ini sudah Tidak main tahu aturan. dengan bandar judol. Disinilah Ya, kegoblokannya mereka Raffi sudah Ahmad. mengamankan situs-situs judol ini. Budiari belum masuk di situ. Indonesia Ya, lagi itu kan soal berjuang dakwaannya tadi, memperjuangkan soal- Ya sebentar, soal NKRI. itu. nanti nyampe ke situ kan. Belum kemudian Juli 2023 Budiari masuk, kemudian direkrutlah si siapa namanya itu si Alfian si Kemas itu Kalau maaf namanya Rizik Syihab ini kan siapa Mas Bambang Kismanto. Kismanto. Si Kismanto melalui Rizik Syihab Zulkarnain. Zulkarnain ini sampai betul membentuk atau sahabatnya membuat atau temannya Budiari FPI dari ini lama, kan dari partai ingin PDIP udah kenal ini. menghilangkan Direkrut Indonesia itu Daulah kemudian Islamiyah. sekitar Oktober November bekerjalah ini. oleh Presiden Ya, Jokowi dengan dibubarkan percepatan yang begitu luar bersama biasa yang Jenderal tadinya Dudung Kominfo bersama. hanya bisa memberantas 5.000 sampai 10.000, bekerjanya si Kismanto ini yang menjadi 50.000 sampai 100.000. Ini masif. Ya, Nah, ini nanti kan kita akan ke sana justru ya, kebalik. sebentar, Sekarang Raffi ya sebentar Ahmad akan ini sampai malah situ. Jadi maju. karena Kepanjangan nanti Bung Freddy tahu. Mendatangi Saya tanya dulu soal apa mitra judi tujuannya ini, online ya. itu ke siapa merujuknya? Inilah Sebentar, kegoblokannya, saya klarifikasi. kebodohannya. Iya, iya, tapi Bentar jangan aja. terlalu panjang ya, oke. Iya, Ya, ya. memang Jadi salahnya karena terganggu Presiden orang-orang Prabowo yang itu udah bekerja memilih ini Raffi Ahmad duluan, ini maka dasarnya dilobi lah apa? ini. Si Kismanto sama Zulkarnain Otaknya ini. aja Mereka otak. berhasil melobi diajak. Apa ya? Ya, jadi Budiari justru Otaknya di sini otak merasa apa? ya dihianati Pendidikannya oleh orang-orang apa? ini. Partai mitra judul itu merujuk ke Omongannya urakan. Di situ nggak ada ngomong Patra Mitra Judul, Pak. tadi yang di kompas.com Nah, yang ini. Nah, di Kompas Di sini di sudah kompas.com Ada itu permasalahan aja ya kan kecil, begini saya sampaikan bingung. kan Budiari ini adalah Mana yang harus menurut bertanya? kami beliau itu kan yang terdepan Nah, inilah. setahun Salah satu lalu ini juga adalah akan pasti yang akan terdepan rame. untuk pejuang pemberantasan judol. Jujur, kami melihat itu hanya provokasi satu untuk permasalahan. mari kita bangsa ini bersama-sama. Kalau bisa dipecat saja, Pak Ya mau Presiden. partai Ini mau Raffi apapun Ahmad yang begini ikut di apa dalam ini? pemberantasan Ini judol ini. pengkhianat Dia bangsa tidak ini. menyebutkan partai Ya. tertentu di situ. Ini dikait-kaitkan Pengkhianat saja bangsa ini sama media pembinaan ini. generasi Oke, muda coba Bung yang Ansi. seperti Ya. gini ini yang bukan dimaksudkan ini arahnya masuk nggak sih ini. sama yang Rami dilaporkan Ahmad sama ini Bung Saya ingin Ansi? Pembinaan menjelaskan bahwa pemain ini kampret bukan boleh. semata persoalan mungkin Raffi berbeda Ahmad pilihan ini politik ya. apa ini? Tetapi ini menyangkut Ngomong aja kehormatan, nggak becus. nama ya. baik dan marwah Apalagi dari kalau partai ngelawak kami ya PDI bisa. Perjuangan. Harus perlu saya tegaskan di sini bahwa Kalau yang perlu mengatakan dipecat saja, bahwa ya. yang bersangkutan Nah, itu teman-teman terlibat dan sahabat sekalian, kasus mafia akses situs untuk judi lebih, online itu adalah jaksa penuntut umum. membuka Dan itu mata hati muncul kita dalam bersama ini dakwaan. kita ikuti. Jadi Gimana komentar sama sekali tidak ada kaitan Usman, dengan ya, PDI Perjuangan dalam di sini. hal ini? Ya. Kami sangat kaget Komentar Gusman kenapa tentang ini muncul sikap dalam atau tindakan dakwaan Raffi Ahmad jaksa yang penuntut sudah umum, menemui terus kok tiba-tiba Rizik Syihab. seolah-olah Baik, sahabat, PDI yang mudah-mudahan dikait-kaitkan bermanfaat, dan diseret-seret mudah-mudahan ini gitu. membuka Maka mata kami hati mengatakan kita, ini fitnah. dan bila perlu kita Ya, protes put kepada all pemerintah, things on the table. ya, agar Hari Raffi ini Ahmad kita sudah ini masuk dalam era dikeluarkan transparansi, saja dari era keterbukaan. Kabinet Merah Putih. Ya, Nggak ada manfaatnya. sampaikan ya. saja. Nah, Yuk kita pada simak saat rapat kerja, video berikut ini. Pak Menteri Budi Ari dan Komisi 6 sebenarnya beberapa kader PDI Perjuangan itu juga telah menyampaikan Kembali sahabat, sehat seperti walafiat apa yang dunia, saya dan sampaikan malam mudah-mudahan hari ini dan semoga memohon Allah menyampaikan Subhanahu wa Ta'ala. klarifikasi kepada beliau Ya, bersama dan konsep saat itu kehidupan beliau channel. tidak membantah Di sini ada bahwa informasi itu yang bukan suara beliau. Oh, Beliau juga tidak berkomentar apa-apa terhadap hal itu. tidak dijawab. Ya, tetapi menarik ya, 3-4 orang yaitu anggota tentang Komisi 6 dari fraksi Raffi PDI Ahmad Perjuangan telah menyampaikan datang mengunjungi keberatannya dan memohon Rizik klarifikasi, dan juga Ketua DPP kami Ibu Puan Maharani juga menyampaikan hal yang sama. satu sisi Jadi kita PDI lihat Perjuangan hanya keberhasilan ingin Prabowo mendapatkan memang klarifikasi dalam 100 tentu hari dengan pemerintahan bukti. Prabowo Oke, ini nah klarifikasi itu sudah kenapa mulai nggak disampaikan nampak. langsung Tapi oleh kesalahan Pak Budiari, tapi Prabowo jawabnya nanti ya dalam Bung 100 Ferdi, hari tapi nanti memimpin bisa jeda di Indonesia ini dua arah habis kira-kira. sudah banyak juga, termasuk memilih dan menentukan orang-orang yang akan Indonesia Merah Putih. Inilah kesalahannya, di mana seperti memilih Raffi Ahmad, ya. Ini goblok ini Raffi Ahmad ini ya. Disinilah kegoblokannya Raffi Ahmad. Masih di dua arah, menyambung tadi yang terputus Bung Freddy. Kenapa sih Mas Budiarinya nggak langsung klarifikasi aja? Murni Ya. ya.
Jadi tanpa sekarang konteks politiknya, konteks politiknya. Ada hal secara politis hukum. nggak? Enggak, saya mau bebas. sampaikan ya bahwa secara rakyat yang politik merdeka Budi Ari sepenuhnya. pasti akan melakukan komunikasi Kalau politik Rizik Syihab ini ya kan terhadap teman-teman apa? di PDIP. ya, Itu Rizik politisi-politisi Syihab ini PDIP sampai itu juga membentuk teman-temannya atau beliau. membuat Beliau juga FPI tidak ini mau kan ya karena ke depannya ingin di dalam menghilangkan menjadi Indonesia pejabat publik daulah dalam Islamnya. menjalankan program-program Oleh Presiden Prabowo Jokowi di dibubarkan pemerintahan ini bersama tidak mau Jenderal terganggu Dudung oleh kasus-kasus yang seperti ini, Berani dan beliau sudah melakukan menanggung beberapa segala permasalahan dan komunikasi ke risikonya beberapa demi teman-teman NKRI. di Itu PDIP, satu tetapi kehebatannya sekali lagi Jokowi. komunikasi politik dan akan terus Sekarang dilakukan Raffi Ahmad seperti ini itu. malah Jadi mengunjungi, belum tentu, mendatangi dan apa jangan kita ini berharap tujuannya misalnya ini, ya? dalam waktu Inilah dekat beliau akan kegoblokannya, melakukan komunikasi di hadapan kebodohannya publik, Raffi tetapi komunikasi Ya, memang kepada salahnya teman-teman Presiden PDIP Prabowo pasti itu dilakukan memilih dan Raffi sudah Ahmad ini dilakukan ke dasarnya beberapa. Dan komunikasi itu akan diterima. Ya, Oke, karena tapi kalau ada otaknya upaya aja, komunikasi dari Pak Budi Ari, siapapun Apa yang ya? difitnah dengan tanpa Otaknya bukti otak apa? pasti akan meminta Pendidikannya klarifikasi apa? disertai dengan bukti. oke, itu hal yang sangat Omongannya sederhana. urakan. Baik, Jadi kembali Ya. lagi saya Apa katakan, dasarnya apa ya, nih? yang kami Nah inilah. harapkan Di sini sudah adalah jelas. sikap Ada permasalahan kesatria, aja kejelimet, sikap akhirnya gentleman bingung. dari yang bersangkutan Kemana untuk harus secara bertanya? langsung memberikan klarifikasi Oke. dan penjelasan. Salah Oke, nah satunya kalau juga menurut akan Mas Agung pasti akan ada ramai. framing politik nggak sih Iya, di balik kasus ini tuh? Pasti. Jadi saya melihat Pastinya kenapa? babak pertama kasusnya hukum karena Ini kalau ada bisa dakwaan. dipecat saja Pak Presiden. Babak kedua Ini rekaman Raffi Ahmad yang tidak begini ada apa konteks ini? politik. Ini pengkhianat Sudah bangsa menyebut ini. merek, Ya. apakah partai, apakah orang per orang. Pengkhianat Dan bangsa ini memberikan pembinaan semacam generasi muda dentuman yang politik seperti bagi gini ini pemerintahan bukan Prabowo Gibran seperti arahnya itu. ini. Kalau Raffi misalnya Ahmad ini kabinet terjadi dan pembinaan terjadi pemain sesuatu, kan gaplek nggak boleh. di mata publik tentunya, karena ini Raffi persoalan Ahmad publik, bukan ini lagi persoalan apa ini ya? private satu dua orang. Ngomong aja Dan nggak yang ketiga becus. yang saya Ya. nantikan babak itu Apalagi tadi kalau ada ngelawak ya dakwaan, bisa. yang Ya. pertama, yang kedua rekaman, Ya. yang ketiga ini bisa jadi Kalau perlu peringatan atau dipecat hukuman. saja. Ya. Oh, Bentuknya Nah, ke teman-teman Budi Ari dan bisa sahabat dalam sekalian. konteks misalkan peringatan saja dari istana. Untuk lebih langsung dari Pak Presiden, istana. Sepertinya membuka seringkali kan mata Mas hati Teddy itu kita yang bersama melakukan. ini Ya. kita ikuti. Atau bisa jadi Gimana hukuman, komentar reshuffle, karena membuat Usman? gaduh. Tapi hal Dalam politik ini jadi hal ini. ganjalan juga. Kalau Pak Bambang lihatnya kasus hukum ini bisa Komentar terus Usman berlanjut tentang atau ya memang domainnya lebih banyak sikap atau politik sekarang? tindakan Raffi Ahmad yang sudah Kami menemui Indonesia. Rizik Syihab. Ya teman-teman, Baik, sahabat, perusahaan mudah-mudahan kita telah bermanfaat. mendengarkan Mudah-mudahan informasi-informasi ini membuka mata hati kita. dari salah Bila satunya perlu ini dari proses Tribun, pemerintah, ada juga dari agar Kompas rakyat terkait dikeluarkan ya saja. cara atau skema Kabinet pembagian Merah Putih. uang Nggak ada judi manfaatnya online. seperti ini. Kita tahu teman-teman Simak ada video lebih berikut. banyak. Kita yakin ada lebih banyak orang yang terlibat, tidak hanya 1, 2, 3. Bahkan teman-teman, orang-orang yang di posisi-posisi tinggi juga mungkin terlibat dalam bisnis haram penjagaan judi online. Ini memang miris, judi online di Indonesia itu merebak sekali teman-teman. Websitenya bahkan setiap iklan itu ada teman-teman. Mungkin juga di HP teman-teman kadang ada yang lewat ini judi online. Website judi online saat ngeklik ads ini kok muncul ini. Dan mudah-mudahan teman-teman Pak Prabowo bisa lebih attention terkait hal ini, memerintahkan ini anggota Kominfo yang jujur teman-teman yang jujur ini kata kuncinya yang jujur loyal pada negara untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan buat Pak Budi Ari dan juga ini teman-temannya ya disidang saja. Kalau misalnya memang Pak Budi tidak bersalah, ini PDIP juga tidak terlibat, tidak usah takut, tidak usah terjadi gesekan-gesekan yang tidak diperlukan. Yang jelas kita bakal tunggu vonis hakim. Keputusan hakim siapa sih yang benar-benar ini oknum intelektualnya di Bali beredar atau maraknya judi online di Indonesia memang sangat meresahkan loh teman-teman, sangat meresahkan. Bahkan ya judi online sudah merugikan Indonesia puluhan mungkin ratusan triliun per tahun akibatnya rakyat Indonesia yang tertipu, terilik, tergiur, iming-iming kaya instan lewat perjudi online. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.